Terus kaifa addaita zakataka? Bagaimana menunaikan zakatmu? Ini orang yang trader zakat, korupsi zakat, wayang zakat gak dizakat, dizakati cuma separuh. Kaifa addaita zakataka? Terus ada lagi apa? Hukukul ibad, yang menyangkut hukukul ibad, hak hamba manusia. Itu yang pertama adalah setelah kepada Allah itu hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua ibu bapak. Kalau berbakti tidak dihisab. Yang dihisab itu sinela-ele ternyata ya, kalau kita perhatikan. Jadi kalau ada orang itu masuk surga tanpa hisab karena sinela ibu didik, ketutup bisa. Banyak baiknya. Sedikit dia punya keburukan, dia tobat. Tapi didominasi oleh kebanyakan, yaitu kebaikan-kebaikan, sehingga tidak dihisab. Tapi kalau dibalik, kebaikannya itu banyak itu itu dihisab. Kalau melihat ini, oleh karena itu beberapa keterangan yang lalu, supaya tidak terkait dengan hukukul walidain, maka penuhilah hak-hak orang tua kepada kita. Kalau kita masih punya orang tua, mari diterangkan. Di antaranya adalah lil walidaini 'alal waladi asyruku. Orang tua, ibu bapak kita itu mempunyai 10 hak kepada kita sebagai anak. Kalau itu ditunaikan, dilaksanakan, ditunaikan, kita tidak termasuk anak yang durhaka. Tapi kalau itu tidak dipenuhi, kita durhaka. Singkatnya yang sudah dibahas satu persatu kemarin itu, kalau butuh maka beri maka. Kalau orang tua sudah tua, tidak bisa kerja. Kalau butuh kiswa kasamu in qadaroni. Kalau butuh pakaian, belikan pakaian. Terus kalau ini membutuhkan ini taja ahaduhuma ila khidmati khodim, pelayan. Kalau kita masih mampu melayani, jangan ditaruh panti jompo. Itu mungkin ya baik karena dia bisa melayani kan, tapi itu menolongso Pak. Nanti sampai kalau sudah jadi tua ya, anak sampai jadi camat misalnya, untuk jadi menteri gak sanggup sampai disedek panti. Atau biasanya menteri gak kira sedek panti wong tuane. Oleh lo pembantu saya di rumah, di rumahnya sendiri rawat ini. Biasanya sudah kita tidak punya sarana, sibuk, orang tuanya taruh di panti. Jangan disuruh. Kepemana ditaruh di mana? Dinsos, dinas sosial. Ada kisah, bukan kisah kejadian. Anaknya 4 dokter semua, sibuk. Terus orang tuanya itu dokter, tapi sudah pensiun, tua. Benar-benar semelayani, ditaruh di mana mendung. Karena dokternya ini katanya stres. Ini pegawai ini teman istri saya. Dari itu kemudian menurut dan makan. Padahal anak-anak dokter. Sakit sibuk ya, sana ya. Akhirnya ditaruh di dinas sosial. Coba ini. Tapi kalau diperhatikan memang orang begini ini agamanya kamu sekolah yang cukur jauh masalah. Tapi akhlakul karimahnya jelek, adabnya enggak ada. Fondasi keagamaannya enggak ada. Anaknya kabeh dokter, dia itu dokter. Dokter pada ujungnya ditaruh di dinsos, bayangkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini kita ini kadang-kadang yang masya Allah. Maka kalau bisa nih melayani khidmah kepada orang tua, khodim
mumpung masih ada orang tua. Itu yang dari di antara hak-hak orang tua pada anak. Sampai apa lagi? Idza da'a ajabahu wa adara. Kalau memanggil maka jawablah dan hadir. Idza amarahu bi amrin ata'ahu. Ini malam ya'mur bil ma'siyah. Kalau disuruh penuhi taat. Selama tidak suruhan pada yang maksiat. Terus ayyatakallama ma'ahu bil layyin, hendaklah bicara dengan lemah lembut. Wala yatakallamu ma'ahu bil kalamil khalid, jangan keras dan kasar. Itu kemarin sudah dibahas kan di antara ayat-ayat, bahkan kisah-kisah. Lalu apalagi Allah yad'uwa bismih, jangan menyebut memanggil dengan namanya langsung. Jangan jambak. Ya. Ahmad, jangan bapaknya diceluk Ahmad. Jenenge Ahmad, tapi sebutlah dengan sebutan yang menyenangkan. Abi, papi, papa, terserah apa yang menurut dia dulu ajarkan ya. Jangan dijambak. Kayak Barat, John, Barat kan, bapaknya John. Masya Allah, ini kan Barat tuh biasanya belajarin yang Barat kan. Wah, itu sama dengan tidak beradab, itu sama dengan tidak memihak orang tua, itu sama dengan hukum. Ini yang ditanya lagi, hukukul walidain. Hadirin para jamaah, ayam siyakhalfa, kalau berjalan di belakang, jangan di depan. Ini haknya orang tua, hormati orang tua. Sampai kemudian ayyurdiyalahu ma yurdili nafsi, hendaklah membuat senang kepada orang tua seperti kita sendiri ingin senang. Sebaliknya, janganlah menyakiti atau membenci sesuatu hal yang membuat dia tidak senang, seperti halnya sesuatu yang kita sendiri tidak menyenangi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Terus yang terakhir 10 itu ayat doa lahu bil maghfirah kama yad'u li nafsi. Doakan dengan ampunan kepada Allah sebagaimana kita berdoa untuk diri kita sendiri. Bahkan ciri anak yang tidak durhaka, kullama da'a li nafsi da'a li walidayhi. Tiap kali dia berdoa untuk diri, ini anak yang soleh, selalu dia mendoakan ke orang tua. Tiap doa pada dirinya, gak nunggu 5 kali dalam sehari semalam seperti doa setelah sholat. Lebih dari itu. Tiap kali dia berdoa, ingat doakan kepada orang tua. Itu ciri tanda anak soleh. Bahkan dalam taklim kita berdoa, doakan orang tua kita. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika ini dipenuhi berarti kita telah memenuhi hak-haknya. Inilah berbakti. Tapi jika hak-hak ini dilampaui, diabaikan, berarti kita durhaka. Inilah yang nanti akan dihisab. Kalau kita baik tidak dihisab, tapi ditimbang nanti. Hisab itu dijalani, sesudah itu baru mizan kan. Hadirin para jamaah, maka sesogianya kita mencari bagaimana peluang doa yang terbaik dari orang tua. Tentunya kita penuhi hak itu. Ada kisah sedikitnya. Ini waktu kurang 5 menit kira-kira ya. Di beberapa kisah, karena dalam kisah-kisah yang banyak disampaikan oleh Rasulullah kadang-kadang, oleh hadis-hadis Nabi, itu seperti Jurayj, itu di zaman yang lalu. Seperti kisah di zaman Nabi Musa, tidak terkecuali itu di kisah di zaman Nabi Sulaiman. Salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman itu bisa menghalu angin, menundukkan angin. Angin nunduk karena mukjizat itu kan. Suatu ketika Nabi Sulaiman itu healing, sapa keliling dunia, ya, mudah deh. Terus sampai melintasi timur, barat, selatan, utara, lalu sampailah hatta balagha bahran amiqan, sampai di laut yang sangat dalam, pinggir laut. Tiba-tiba fara'a fil bahri muwajjahan hailan, maujan hailan,
begitu melewati laut itu ada ombak besar yang membahayakan. Lalu Nabi Sulaiman fa'amara rih antaskuna, siap perintah angin supaya bisa menenangkan ombak itu. Kalau anginnya besar gini-gini, bagaimana caranya? Oh, ini lewat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menghalukan angin. Tolong tenangkan ombak ini. Diam ombaknya. Begitu ombak ini pasakan jernih, fa'amara Ifrit, begitu tenang Nabi Sulaiman menyuruh jin Ifrit. Itu pasukan Nabi Sulaiman itu kan banyak, karena diberi fadl dari Allah. Makhluk-makhluk selain manusia itu bisa tunduk. Maka jin Ifrit diperintah bi ayyahusu fil bahri, untuk menyelam ke dalam laut karena sudah tenang. Fakhwasal Ifrit menyelam. Falamma balagha qa'ra, sampai di paling dasarnya laut. Itu Ifrit pinter, mau jenenge jin ya. Ra'a kubatan min durratin bayda. Dia tampak ada kubah yang warnanya putih dari mutiara. Apa ini? Saya ini disuruh untuk nyelami. Akhirnya oleh Ifrit diangkat, Pak. Kubah besar itu lah. Jangankan itu istana Balkis saya bisa diangkat. Diangkat warga permukaan. Begitu sampai di permukaan, diletakkan di depan Nabi Sulaiman. Terus dia takjub Nabi Sulaiman. Kubah ini tertutup. Kubah putih dari mutiara. Pada Allah fa'fataha babal kubah. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar dibukakan pintunya. Faidah fiha, begitu dia berdoa terbukalah pintu kubah ini. Tiba-tiba di dalamnya itu syabun sajid, ada pemuda yang sujud di dalamnya. Waktu di dalam sumur, dalam laut itu tertutup. Ifrit jin itu tidak tahu kalau ada orang. Begitu ke permukaan di hadapan Nabi Sulaiman takjub tertutup. Nabi Sulaiman minta kepada Allah supaya dibuka. Terbuka, orang sujud. Seorang pemuda yang sujud. Maka Sulaiman alaihissalam ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Man anta? Aminal malaikati, aminal jinni, aminal insi?" Ente sapa iki? Sampai ini bangsa malaikat apa bangsa jin? Aminal insi, apa termasuk manusia? Ini tanya Nabi Sulaiman kepadanya. Ini pemuda ini bukan mati, hidup. Dia menjawab, bal ana minal insi. Saya tidak ini, tetapi saya ini adalah manusia. Lalu kemudian waqala Sulaiman alaihissalam, bi ayyi sababin nilta hadal karamah. Apa sebabnya sampai bisa meraih mendapatkan kemuliaan yang begini di dalam dasar laut ribuan kilometer yang tidak ada apa, sampai di dalam kok bisa ini apa itu? Ditanya oleh Nabi Sulaiman. Dia menjawab gini, bibirril walidain, sebab saya ini begini karena berbaktiku kepada kedua orang tua. Bibirril walidain. Lima kanat walidati ajuzan, lama kanat walidati ajuzan, kuntu ahmiluha ala dhuhri. Ketika ibuku sudah tua, ya pikul, tidak bisa berjalan, duduk saya tidak bisa, maka saya gendong kemana-mana di punggung. Ini berbaktinya. Saya gendong kemana-mana. Wa kana du'a'uha li, dan saya dengar kata si orang ini setelah ditanya oleh, kenapa kok sampai begini nih? Apa sebabnya? Niltal karamah, mendapatkan kemuliaan yang hebat ini. Dia cerita, inilah berbaktiku kepada orang tua. Pada waktu ibuku yang sudah sepuh, saya gendong kemana-mana di punggungku ibu.
saat saya gendong, wa kana du'a'u hali, dia berdoa kepadaku, Allahumma rzuqhu qana'ah waj'al makanahu ba'da wafati fi mawdi'in la fil ardi wa la fis sama. Ini ibu ini kok lu ngetes mandine itu didengarkan, maka diceritakan kepada Nabi Sulaiman. Waktu itu ibuku berdoa, ya Allah, rezekikanlah anakku ini dengan rezeki qanaah. Qanaah itu artinya bisa menerima apapun yang dibagi oleh Allah. Itu lebih dari syukur, Pak. Qanaah. Inilah Rasulullah ajarkan, Allahumma qanni'ni bima rajaqtani wa barik li. Ya Allah, qanaah. Itu Rasul ajarkan itu, Pak. Orang itu kalau tidak punya qanaah di hati, Pak, itu rakus, tamak, masih soge korupsi, punya uang banyak mungkin perusahaan korupsi, Pak. Itu pimpinan partai misalnya, yo, menteri, orang menteri korupsi, orang bupati korupsi, iya kan? Orang presiden korupsi. Mau sebutan dia presiden siapa sih korupsi? Bahkan terbesar di dunia 4 presiden. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena rakus, ya, cerobohan, tidak ada sifat qanaah. Itu Rasul mengajarkan doa. Ini dulu orang tua ini, tapi ini tidak di zaman Nabi, tidak di zaman Nabi Muhammad, zamannya Nabi Sulaiman. Hadirin berjamaah. Terus ibuku mendoakan kepada Allah untuk saya, ya Allah, Allahumma rzuqhul qanaah. Karuniakanlah anakku ini bisa qanaah, ya Allah. Terus waja'al makanahu ba'da wafati fi mawdi'in la fil ardi wa la fis sama. Dan tempatkan tempatnya nanti setelah tak tinggal wafat, kata ibu ini berdoa, di tempat yang bukan di bumi dan bukan di langit. Ini diceritakan kepada Nabi Sulaiman. Walamma tuwfiyat kuntu aduru ala sahil bahri. Begitu ibuku telah meninggal, saya itu coba keliling di pinggir pantai. Tiba-tiba ini anaknya ditanya kan, dari mana kamu kok bisa begini? Ini kata Nabi Sulaiman, pemuda ini. Begitu saya keliling-keliling di pantai, baru itu fi kubba min durratin. Saya melihat kubah dari mutiara. Fakorubtu, saya dekati. Famfadahat al-kubba, kok terbuka pintunya? Blas, kok isulapan. Begitu terbuka, maka saya masuk di situ. Padahal tu biha. Begitu saya masuk, tertutup. Di pinggir pantai sudah tertutup, maka dengan izin Allah saya tidak tahu ini keadaan gimana, ini tidak tahu ini panas, dingin, siang, tidak tahu. Di dalam kubah itu katanya sih, saya sampai dibawa ke dalam ini dasar laut yang sedalam. Saya tidak tahu di mana. Oh, dari sini maka terus saya diberi rezeki oleh Allah. Itu kubah itu tumbuh satu pohon, kata. Dari buahnya itu saya makan siang paginya itu, melezatkan. Dan dari pohon itu tumbuh air, muncrat air. Di situ saya minum, ceritanya. Di situ saya diberi rezeki oleh Allah SWT. Dan itu saya terima. Itu boleh jadi ribuan tahun di dalam laut. Para jamaah melihat keterangan begini nih, Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi Sulaiman itu sadar, oh begini caranya Allah memberi rezeki kepadamu. Terus begitu setiap saya lapar, saya dari pohon yang muncul di situ buah-buah makanan yang melezatkan. Begitu katanya si pemuda, saya dahaga. Di situ memancarkan air yang lebih daripada susu, lebih daripada madu manisnya, dan seterusnya diceritakan, masya Allah. Maka dari sini kemudian Nabi Sulaiman menuturkan, oh kalau begitu inilah
baktimu kepada orang tuamu. Inilah doa orang tuamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menutup aras untuk membukanya. Seperti kemarin kisah di zaman Nabi Musa. Para jamaah yang melakukan Allah. Kita yang sekarang ini mumpung masih ada orang tua, kalau ada, carilah kesempatan. Bagaimana caranya? Mengundang doa yang terbaik dari orang tua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.